Shalom saudaraku, kita jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kali ini saya akan bacakan ayat yang terambil dari Matius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-9 dan seterusnya. Saya tidak akan baca lengkap karena ini tentang doa Bapa kami. Ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berhenti sampai di situ, saudara. Jadi ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita doakan. Kalau Tuhan yang memerintahkan pasti itu benar. Dan pasti itu merupakan kehendak dan rencana Dia. Doakan seperti ini. Nah, kalimat ayat 10, datanglah kerajaanmu, itu artinya pemerintahanmu, kekuasaanmu itu datang, mengambil alih segala pemerintahan dan kekuasaan yang ada di atas muka bumi ini, dan jadilah kehendakmu. Engkau punya kehendak, Tuhan. Manusia-manusia di atas muka bumi ini juga ada yang punya kehendak, macam-macam. Pemerintah punya kehendak, pejabat punya kehendak, saya punya kehendak, Anda punya kehendak. Tetapi dalam doa ini dikatakan, datang pemerintahanmu, jadi yang berkuasa itu engkau, kemudian yang jadi adalah kehendakmu, rencanamu. Bukan kehendakku, bukan kehendak siapapun, tapi kehendakmu yang jadi. Tapi kalimat yang terakhir, saudara, di bumi seperti di sorga. Nah, kalimat di bumi seperti di sorga ini harus kita renungkan dalam-dalam. Kita harus membayangkan bagaimana situasi atau keadaan sorga. Kita bicara tentang satu hal saja, saudaraku, yaitu tentang penderitaan manusia. Dalam hal ini kita batasi sakit penyakit, kelemahan tubuh. Bukankah itu yang menjadi persoalan di atas muka bumi ini? Saudara lihat aja di rumah sakit, kesibukan dari para dokter, para perawat, ini orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, itu adalah apa? Mengobati orang-orang sakit. Mencoba untuk menangani akan mereka-mereka yang menderita sakit. Dan ilmu kedokteran kita bersyukur itu berkembang luar biasa sehingga orang yang patah kakinya bisa disambung, bisa operasi, orang yang usus buntu bisa dioperasi dan bisa disembuhkan. Kalau zaman dahulu orang appendix itu usus buntu meninggal dunia, saudaraku, jarang yang bisa hidup. Kemudian bahkan kanker otak bisa dioperasi, ada tumor di mana-mana bisa dioperasi, macam-macam, saudara. Kelemahan tubuh, sakit penyakit diobati, dikasih perawatan, pengobatan, dan bisa disembuhkan. Saudara lihat, di rumah sakit itu, isinya adalah penderitaan manusia yang sakit. Kita sendiri pun juga kadang-kadang sakit, saudara, ya kan? Tapi apakah di surga ada sakit penyakit? Coba renungkan, saudara. Nggak ada, di sorga itu nggak ada sakit penyakit, nggak ada penderitaan. Kelemahan-kelemahan tubuh, nggak ada, saudara. Sorga itu tempat yang sempurna. Ketika kita berada di sorga nanti, ya kita nggak ada sakit lagi, kita nggak akan menderita macam-macam kelemahan tubuh dan penyakit. Di sorga itu nggak ada yang namanya kanker, yang namanya lupus, yang namanya DB, yang namanya COVID, itu nggak ada, saudara, di surga. Nah, itu yang disuruh Tuhan, diajarkan Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan, supaya kita doakan. Sampai di mana iman kita ketika kita berdoa? Tuhan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di dalam hidup saudaraku yang aku doakan ini seperti di sorga. Jadi kalau saudara kita ini sedang sakit, kita berdoa, Tuhan, di sorga nggak ada sakit.
Di sorga nggak ada orang menderita seperti saudaraku ini. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di dalam hidup saudaraku ini seperti di sorga. Nggak ada sakit, jadilah sembuh. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika dia datang dan dia melayani selama 3,5 tahun, dia adalah Raja Sorga. Ketika dia datang, kerajaan Allah itu ada di bumi melalui representasi dari dirinya. Memang Tuhan pada waktu itu terbatas, karena dia menjadi manusia, saudara. Dia Allah yang menjadi manusia, jadi dia terbatas. Dan keterbatasan Tuhan juga karena memang misi, ya. Jadi misi dari Tuhan, missio Dei dari Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itu harus melalui penebusan. Itu memang misi utama dari Tuhan. Tetapi apa yang dia kerjakan selama 3,5 tahun itu merupakan gambaran, itu kehendak dia. Oleh sebab itu kan Tuhan ngajarkan pada murid-muridnya, pergi, sembuhkanlah orang sakit. Karena memang untuk itulah dia datang. Dia sendiri, Yesus sendiri menyembuhkan orang sakit apapun disembuhkan. Semua orang yang datang kepada dia disembuhkan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang yang sakit busung lapar disembuhkan. Ya semua sakit penyakit, saudara, orang kusta ditahirkan dan sebagainya. Jadi penyakit apapun yang dirasa atau dianggap tidak mungkin sembuh pada masa itu dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Setan-setan diusir, karena di surga nggak ada setan yang mengganggu, itu nggak ada. Jadi datang kerajaanmu, jadi kehendakmu di bumi seperti surga. Saudaraku, mari kita mulai mengubah paradigma ini. Kita memang terbatas, kita memang tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa, tapi itu kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berdoa seperti itu, marilah kita berdoa. Dan biar kerajaannya datang, kehendaknya jadi di bumi seperti di sorga. Praktek. Tuhan Yesus memberkati.